entrepreneurship gitu ya. Jadi memang terjemahannya benar saya, corporate entrepreneurship. Mengenai entrepreneurship, di BUMN banyak sekali orang-orang yang pada dasarnya memiliki talent untuk itu. Tapi bagaimana dia menerjemahkan itu dengan kriteria yang ada dan dia selamat. Jadi kerjanya lebih tambah, Pak. Yang celaka adalah kalau dia punya rasa entrepreneurship tapi dia tidak berani untuk mengungkapkan itu. Saya selalu ngomong antara profesional dan entrepreneur. Nah, teman-teman yang seperti tadi itu, dia profesional sekaligus entrepreneur gitu. Jadi dia mungkin profesional, tapi dia mungkin bukan entrepreneur. Semuanya memang kembali kepada orangnya masing-masing satu. Tetapi sistem yang kita coba ciptakan, atau dorongan yang kita coba ciptakan, atau influence yang kita coba untuk melakukannya adalah, hey, you have to be a brave guy gitu ya, kalau untuk melakukan perubahan. Jadi Anda harus berani untuk menjadi, apa namanya, istilahnya itu role daripada perubahan itu sendiri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Handito Eros. Kita akan lanjutkan perbincangan kita ke Pak Handito. Pak Handito, tadi kita sudah mendengar bagaimana kemudian statement dari Sekjen Kementerian BUMN tentang strategic entrepreneurship. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh ke strategic entrepreneurship, mungkin Pak Handito bisa menjelaskan lebih lanjut tadi poin-poin yang tadi Pak Handito telah katakan mengenai strategic human capital dan juga strategic innovation. Iya, untuk menjadikan negara kita ini besar gitu ya, maka yang pertama kita perlu memberi perhatian pada pengembangan strategic human capital. Jadi kita bicara tentang bagaimana negara meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusianya kan gitu. Sekarang sudah ada Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ada banyak lembaga pendidikan, pelatihan dan sebagainya yang semuanya concern kepada bagaimana ini human capital kita ini makin hari makin baik. Dan ini saya rasa membutuhkan terobosan ya, tidak hanya kita jalan as usual seperti sekarang, tetapi kita perlu juga ini menghubungkan antara pengembangan human capital dengan apa yang kita mau capai. Kan selama ini kita mau kemana ya? Kalau kita sudah sepakat kita akan jadi negara besar membutuhkan ini, maka pengembangan human capital akan punya arah yang makin jelas. Nah, yang kedua tadi soal strategic innovation kan gitu. Kita tahu bahwa pengembangan tidak hanya perusahaan tapi juga negara membutuhkan inovasi kan gitu. Inovasi ini bisa berubah, inovasi apa yang dilakukan oleh dunia usaha maupun inovasi juga yang dilakukan oleh kalangan pemerintah sebenarnya. Kita tidak bisa mengharapkan pertumbuhan besar kalau jalan seperti ini saja kan gitu. Nah, tentu saja untuk hal-hal seperti ini dibutuhkan dorongan. Kita di Indonesia punya Komite Inovasi Nasional kan begitu. Kita harapkan Komite Inovasi Nasional akan berperan makin besar untuk menggerakkan inovasi. Memang tidak bisa hanya dilakukan oleh Komite Inovasi Nasional gitu ya, tetapi harus dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian, oleh lembaga pendidikan yang R&D yang kemudian bersama-sama kita mendorong pengembangan inovasi. Ini juga membutuhkan sebuah langkah terobosan dalam hal bagaimana kita menstimulir inovasi. Kalau kita bicara tentang kebijakan pemerintah, kebijakan negara, yang kemudian antara lain dilakukan oleh masyarakat dan oleh dunia usaha, ini perlu ada insentif gitu. Kita tahu bahwa di negara-negara lain, contohlah inovasi terbesar kalau kita bicara di dunia ini, antara lain dilakukan oleh negara-negara seperti Korea kan begitu. Mereka maju inovasinya karena ada dorongan dari perusahaannya untuk maju, tetapi juga pemerintah ngasih sesuatu, dana-dana inovasi diberikan gitu, kemudahan-kemudahan untuk menggunakan dana inovasi diberikan, insentif pajak diberikan gitu, sehingga inovasi menjadi sebuah hal yang dilakukan bersama-sama oleh seluruh komponen masyarakat dan seluruh perusahaan yang ada di negara tersebut kan begitu. Itu dua hal yang terkait dengan tadi yang pertama strategic human capital, yang kedua tentang strategic innovation. Nah, yang ketiga tadi kan itu ya entrepreneurship, strategic entrepreneurship. Tadi Pak Wahyu Hidayat memberi address kepada, kalau kita bicara tentang pengembangan ya kalau di korporasi kan gitu, maka corporate entrepreneurship menjadi hal yang penting kan begitu. Dalam kerangka nasional, maka strategic entrepreneurship dalam pengertian di sini adalah mendorong agar ada gairah menumbuh kembangkan bisnis baru itu mewabah tetapi positif kan gitu. Ini dilakukan oleh siapa? Tidak hanya dilakukan oleh para entrepreneur sebenarnya, tapi juga oleh para profesional tadi istilahnya Pak Wahyu, oleh para karyawan untuk punya gairah menumbuh kembangkan bisnis baru, tapi juga oleh aparatur pemerintah kan gitu, baik di pusat maupun di daerah. Kita ingin agar segenap pemerintah itu memberi perhatian pada penumbuh kembangan bisnis baru ini di mana-mana.
Kalau bisa dipermudah, jangan dipersulit, kira-kira kan begitu. Itu kan bagian dari aplikasi, kira-kira. Kita ingin agar di mana-mana tumbuh bisnis baru. Kita tahu menumbuhkan bisnis baru tidak mudah. Nah, karenanya perlu ada kebersamaan itu. Kalau kita bicara tentang secara nasional, maka kita harapkan baik aparatur pemerintah maupun pihak-pihak yang berkaitan itu mendorong gitu. Nah, ini yang terkait dengan tadi itu entrepreneurship tadi. Artinya semua stakeholder seharusnya bekerja sama dengan baik seperti itu ya Pak Handito? Iya, betul. Oke, baik Sarah ada pertanyaan? Iya, menurut Bapak nih yang corpreneurship ini tuh hanya berlaku bagi pegawai BUMN saja atau bagi semua nih Pak? Oh iya, tentu saja tidak hanya untuk kalangan BUMN ya. Kalau kita bicara di BUMN memang kesannya itu menjadi sesuatu yang istimewa kan gitu, karena ada persepsi bahwa BUMN itu dekat dengan pemerintah. Tapi sesungguhnya kalau saya amati BUMN kita sekarang sudah sama lah seperti perusahaan swasta yang lain kan gitu. Jadi artinya corpreneurship itu dilakukan baik oleh karyawan-karyawan di badan usaha milik negara maupun di swasta. Swastanya bisa swasta nasional maupun swasta internasional. Nah tadi itu 3 hal yang memang penting untuk pengembangan membuat negara kita jadi negara besar kan gitu. Tapi ada yang keempat yaitu infrastruktur kan gitu. Ini penting ya Pak ya? Iya, ini dikeluhkan di mana-mana ya. Jadi ini memang sesuatu yang saya rasa kita semua tahu lah bahwa masalah lama tapi belum ada solusinya sampai sekarang ya Pak ya. Iya, ide solusinya ada tapi memang tidak mudah ya menerapkannya. Tapi saya rasa ini harus dipikirkan sama-sama. Kita tidak bisa mengharapkan kita ini jadi negara besar. Kita tidak bisa bermimpi jadi negara besar kalau infrastruktur tidak dipikirkan secara strategis kan begitu. Nah ini tentu saja membutuhkan sebuah roadmap besar gitu ya. Bagaimana membenahi infrastruktur negara kita ini.